Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub zikrullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haratul Bukaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Yang menarik pengajian malam ini Bapak Sarip, Bapak Ahmad Sarip. Hai, Habib. Habib, apa Habib? Ketua pengajian malam Ahad Bapak Dadang, Ketua RW lingkungan kita Bapak Agus Nomir Kurniawan, Bapak RT Sofian Al-Kabir, Bapak Ketua DKM Mas Salah Ridho, Bapak Sofian Bewok, Bapak Komarudin, Bapak Zahidin, Bapak Ustadz Sa'arul, Bapak Ustadz Mutadin, Bapak Sihono, Pak Uci, semuanya bapak-bapak, jamaah anggota pengajian malam Ahad, Habib Said Asega, Bapak Alpukat. Alpukat. Yang pertama dan yang utama, puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah tadi hujan lebat, ya. Enaknya kalau hujan dingin-dingin ini enaknya apa? Ya, buka celana. Sudah pipis, Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita ngaji, ya. Alhamdulillah dingin, empuk. Kita langkah kaki kita, roda motor kita ngaji setiap malam Ahad. Semoga Allah selalu memberikan karunia, pahala, derajat, ampunan dosa, dan berkah untuk kita semua. Rezekinya, rumah tangganya, ilmunya, sehatnya, ya dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak jamaah pengajian malam Ahad rahimakumullah, seringkali kalau kita punya penyakit jasmani, kita cepat-cepat minum obat. Ya, bahkan ke dokter, ke rumah sakit. Itu memang kita ingin begitu, ingin sehat. Tapi seringkali ketika kita punya penyakit kolbu, penyakit hati, penyakit rohani, tenang-tenang saja, bah. Tidak peduli. Ya, akhirnya penyakitnya semakin hari semakin menggerogoti hati kita. Namanya sama dengan jasmani. Ya, kalau dibiarin lama-lama tambah parah penyakit kita. Lama-lama ya mati kan ya. Nah, betul kan? Pasti mati. Nah, penyakit hati juga begitu, Pak. Kalau lama-lama dibiarin makin parah, makin menjalar ke penyakit yang lainnya. Ya. Apa sih bedanya penyakit hati, penyakit kolbu dengan penyakit jasmani? Kalau penyakit jasmani hanya menyengsarakan dunia doang. Ya, paling banter mati.
Tapi kalau penyakit rohani, penyakit kalbu itu menyengsarakan dunia dan akhirat. Jadi misalnya nih kita nih punya penyakit jantung, ya tipes, apalagi jika masuk angin, kalau sekarang nama-namanya bagus-bagus, diabetes, asam urat, kolesterol, nah, ya, jadi nanti di neraka disiksa di kubur gak ada orang. Kenapa ente disiksa di kubur di neraka? Karena punya penyakit diabetes, gak ada pak. Kenapa ente disiksa di jahanam? Karena punya penyakit stroke, bukan. Jadi penyakit jasmani itu hanya menyengsarakan dunia doang. Tapi kalau penyakit hati, sombong, takabur, ria, sum'ah, iri hati, gibah, pelit, bakhil, kikir, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, itu menyengsarakan dunia akhirat. Ya, ini komplit ya. Kalau penyakit jasmani hanya dunia doang. Tapi seringkali penyakit jasmani kita cepat-cepat disembuhin, penyakit hati, kalbu kita diabain, tenang-tenang aja. Padahal menyengsarakan dunia dan akhirat kita. Karena itu dalam kesempatan pengajian malam Ahad ini kita akan mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Insya Allah sampai jam 12 malam. Amin. Setuju Pak? Ronda. Iya. Kasihan orang di rumah udah buka celana. Dingin ya? Dingin kan? Nah, kita singkat dengan penyakit yang pertama pertemuan hari ini, tengil. Apa namanya Pak? Tengil. Itu singkatan. Pertama T-nya takabur. Ya. E-nya emosi. Ya. Kemudian tengil, N-nya norak. I-nya iri hati. G-nya gibah. L-nya licik. Nah, itulah. Tengil, itu kan ya? Tengil, ya itu. Iya, itu penyakitnya. Nah, istilahnya lah supaya mudahin aja, supaya mudah kita mengenal penyakit hati dan cara menyembuhinnya, obatnya apa. Ya, supaya gampang ya. Pertama T itu takabur. Apa itu takabur? Sombong. Nah, ini penyakit Pak. Biasanya kalau orang memiliki kelebihan, ilmu, harta, jabatan, populer, fisik, ya ganteng. Nah, itu tuh biasanya tuh keturunan tuh biasanya. Ya, atau dia orang yang sudah soleh, rajin ke musola. Nah, ini. Nah, rajin ke masjid. Jadi takabur ini Pak, penyakit yang menyebabkan setan diusir dari Allah, dari surga. Padahal ribuan tahun di surga. Iblis tuh. Kenapa? Karena sombong. Sombong, takabur. Saya kan dari api. Adam anak kemarin sore dari tanah. Masa disuruh sujud? Nah, gitu kira-kira. Nggak mau dia, sombong. Ya, pertama karena ilmu. Biasanya orang tuh kalau sedikit ilmunya tuh sombong ya. Ya, S1, S2, S3, S-teler, S-mabok, Nah, itu biasanya Pak, sombong tuh Pak. Karena ilmu tuh. Gua nih ngaji nih udah ribuan kitab nih. Wah, pesantren udah dilalap. Bolak-balik ya. Itu apa namanya? Makoli. Allah Akbar. Sampai meja bangku sampai habis saya makanin. Rayap. Sombong tuh biasanya. Karena ilmu biasa Pak. Orang sombong tuh, ya Allah. Ya kan? Man tawaddu'a rafa'allah. Siapa orang yang tawadu, Allah angkat derajatnya. Tapi kebalikannya, man takabbara, siapa yang sombong, Allah rendahkan. Rendahkan Allah, pasti Allah rendahkan sombong. Siapa contohnya yang banyak ilmu sombong? Haman. Haman itu Pak, arsiteknya Fir'aun. Tuh. Fir'aun tuh pengen ketemu Tuhannya Nabi Musa. Pengen ketemu, bikin paling tinggi bangunan. Kalau sekarang masih apa tuh ya? Kalau di Dubai itu bangunan tertinggi di dunia. Ya, pokoknya bangunan paling tinggi, udah pencakar langit sampai ke langit, pengen ketemu Tuhannya Nabi Musa tuh siapa gimana? Karena dia ngaku Tuhan kan, Firaun tuh.
Nah Haman tuh sombong dengan ilmunya, maka Allah rendahkan, Allah hinakan dengan apa? Dengan binatang kecil namanya nyamuk, masuk lewat telinganya, dibor itu otaknya, mati, menghinakan. Tuh Haman. Iya, nyamuk kecil masuk ke lubang ini di kupingnya, dibor itu otaknya. Sombong. Ya, sombong karena ilmu. Hati-hati nih. Profesor, doktor, apa SPBU, SEAG, MPD, apalagi banyak banyak ya. Iya, kalau saya gelarnya SAG dulu Pak. Apa tuh? Sarjana Alam Goib. Iya, iya saya masuk ke alam goib. Iya, pendidikan wajib tapi nggak perlu jadi kesombongan. Ya, ilmu itu kan Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sehebat-hebatnya profesor Pak, paling bidangnya satu. Teman saya udah banyak profesor Dr. Raswan, bidangnya hanya bahasa Arab doang, udah situ doang. Kalau ditanya fikih dia nggak bisa, nggak nyambung. Profesor Doktor sahabat saya satu kelas, sekarang jadi wakil rektor di UIN, namanya Astagfirullahaladzim, jadi lupa dia. Itu dia tuh ahli hukum Islam aja, fikih aja. Kalau ditanya motor rusak nggak bisa dia. Iya bukan bidangnya. Nah ya kan ya. Jadi orang itu walaupun profesor pasti bidangnya satu doang. Nggak mungkin berbagai macam. Mungkin. Tuh, artinya itulah Allah berikan ilmu sedikit. Jadi nggak mungkin nguasain semua, nggak mungkin. Ya Pak ya. Tuh makanya nggak wajib, nggak apa namanya, orang yang sombong itu Allah hinakan. Yang kedua sombong karena jabatan. Mentang-mentang jadi RT baru, RW baru. Ya Allah, lurah, camat, wali kota nanti kan, kemudian bupati, gubernur, wah tang-tang peteng-teng. Ya Allah, kalau masuk ke dia 2 meter sama juga ya. Ya itu seperti siapa tuh? Contoh yang Allah hinakan, Firaun. Jabatannya apa? Oh luar biasa sombongnya dia. Sombongnya tuh dia buat kekuasaan supaya menindas. Lahir laki-laki bunuh, iya, karena khawatir kerajaannya, kekuasaannya akan dikuasain oleh laki-laki Bani Israel. Makanya dia punya pas pampres, pasukan, semuanya itu setiap wanita hamil dilihatin tuh beranaknya laki apa perempuan, laki-laki langsung disembelih. Itulah Firaun. Ya, bahkan ngaku Tuhan, ana Rabbul A'la, saya Tuhan. Makanya kalau ada pemimpin sombong nanti sama Firaun. Sombong, Allah hinakan, Allah tenggelamkan. Ada lagi sombong karena apa? Karena populer, terkenal. Wah, merasa paling cepat nih. Apa namanya? YouTube-nya sampai berapa juta tuh. Ya kan? Wah, terkenal kan? Siapa pasti nggak ada yang nggak kenal sama dia. Wah, kenal seantero Indonesia, seantero semuanya kenal. Karena apa tuh? Karena terkenal. Siapa yang terkenal Pak? Abu Lahab terkenal sampai kiamat. Ya, kenapa terkenal sampai kiamat? Karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tuh terkenalnya dihinakan oleh Allah. Ya, makanya hati-hati dengan abu-abu. Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu gosok. Allahu Akbar. Ya Pak itu. Ya sombong karena terkenal. Yang berikutnya sombong karena harta. Waduh, merasa paling kaya. Gak ada di kampung gua nih yang paling kaya, gua kayanya, hartanya. Ya banyak. Siapa tuh contohnya? Korun. Wah Korun Pak. Korun itu hartanya sampai kunci gudang emasnya tuh dibawa oleh 70 orang. Masya Allah, saking kaya-kayanya tuh kunci gudang. Tapi orang Indonesia juga belum lama ada punya uang 1 triliun ditangkap. Ya, padahal udah pensiun aja uang sampai 1 triliun. Ya Allah, rumahnya sampai 4 lantai itu kan. Ya Rabbana, itu pensiun dari mahkamah ya. Allah Allah. Itu yang ketahuan, Pak, yang nggak ketahuan banyak kan. Sombong karena harta. Ya Allah. Ya kan ya? Hati-hati nih penyakit sombong. Atau ada juga sombong karena ibadah. Nah, ini hati-hati nih. Ini yang udah rajin-rajin kayak kita nih, rajin sholat, rajin berjamaah di musola, ya
Ya, apa penyakit sombong karena ibadah? Ria, pamer, sum'ah, ingin didengar, ya ujub, bangga, merasa paling soleh. Di kampung ini nggak ada yang kayak soleh kayak gua. Oh, setiap malam bangun malam tuh. Wah, daripada dia kan nonton sepak bola jam 1 jam 2 dengan gua. Merasa paling soleh. Hati-hati Pak, sombong karena ibadah. Yang paling hebat mah ibadahnya iblis tuh Pak. Ribuan tahun ibadah, diusir dari Allah ke surga, dari surga ke neraka. Kenapa? Karena sombong, merasa paling hebat ibadahnya. Ribuan tahun. Hati-hati ya Pak. Ya, sombong karena ibadah. Makanya kalau orang-orang yang udah rajin-rajin ibadah itu jangan. Ini cerita unik dari Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, seorang sufi yang luar biasa. Dia punya cerita kisah nyata, yaitu musim kemarau panjang. Semua orang sekampung semuanya berkumpul sholat istisqa, ya kan? Ternyata nggak turun hujan juga. Akhirnya preman-preman nih yang suka mabok, yang suka main judi, suka main perempuan ya. Ini kok orang-orang soleh ya sholat istisqa kok nggak turun-turun hujan. Akhirnya dia begini, udah kalau gitu kita tobat aja ya, tobat sama Allah dah. Ya kita minta sama Allah supaya turun hujan. Ini lama juga, gak enak juga kita ya. Akhirnya tuh preman-preman puluhan orang itu tobat kepada Allah. Apa yang terjadi? Turun hujan deras. Apa kata Syekh Sufi Ar-Rumi? Taubatnya dia itu karena Allah. Allah ampuni dosanya. Allah sayang kepadanya walaupun dia gak bisa cara sholat. Tapi Allah sayang kepadanya. Allah turunkan hujan. Sedangkan tadi orang-orang kampung yang soleh-soleh itu ahli ibadah, sombong, pamer, nggak enak sama gurunya, sombong, merasa wah pastilah turun hujan. Nah, orang pada kumpul ya kan, ria, sum'ah, ujub, merasa paling pinter, merasa paling. Nah itulah makanya nggak turun hujan tuh. Nah, makanya Allah katakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hamba Allah yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Jadi setiap hari taubat terus. Jadi Masya Allah Pak, ya Allah ya Rabbana, yang menyebabkan hati ini busuk karena sombong, takabur. Hati-hati di Pak nih. Setan ini jerumusin kita. Kenapa? Karena setan ini kan memang udah jelas di neraka. Dia nggak pengen di neraka sendirian, pengen punya teman. Siapa? Orang-orang yang sombong. Hati-hati nih. Makanya sombong itu kepada semua level, ustadz, kiai, ajengan, profesor, doktor, orang kampung. Tapi yang lebih parah orang miskin sombong. Apa yang disombongin? Udah miskin, goblok, yang gak punya ilmu, sombong. Apa yang disombongin? Apa buktinya sombong Pak? Orang miskin sombong Pak. Gak pernah ke musola, gak pernah ibadah tuh sombong orang miskin tuh. Ya Allah, ya Pak ya. Gak pernah ngaji itu sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini tengil. Ya, pertama takabur. Yang kedua emosi, marah. Ini penyakit, hati-hati Pak nih. La taqdob walakal jannah. Jangan kamu marah, maka